Halo semuanya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan musik barat. Sebelumnya, saya Jackson Imada dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 10 dari SMA Strada Bhaktiviata. Sebelum kita masuk ke perkembangan musik barat, kita akan membahas sedikit tentang seni musik. Secara umum, pengertian seni musik adalah sebuah cabang seni yang dari dalamnya terdapat melodi, tempo, irama, harmoni, dan vokal yang berperan penting sebagai sarana untuk menggambarkan perasaan pencipta. Kita masuk ke perkembangan musik barat. Perkembangan musik barat dibagi menjadi 6 zaman. Yang pertama ada zaman kuno, yang kedua zaman Renaissance, yang ketiga zaman barok, yang keempat zaman klasik, yang kelima zaman romantik, dan yang terakhir zaman impresionisme. Yang pertama ada zaman kuno. Zaman kuno sudah ada sekitar 180.000 sampai 100.000 tahun yang lalu dan dikenal dengan kehadiran Homo sapiens. Alat musik pertama dan tertua dan diduga berasal dari zaman prasejarah ialah flute, alat musik yang terbuat dari tulang paha beruang. Selain itu, ditemukan juga prasasti berisi lagu hurian bertanggal 1400 sebelum Masehi yang merupakan notasi musik tertua yang pernah tercatat. Ciri-ciri musik pada zaman kuno yang pertama berupa melodi yang dinyanyikan tanpa iringan musik. Yang kedua, tekstur lagunya bersifat sakral. Yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan mutu dalam ibadah keagamaan. Yang keempat, ritme lagunya sangat fleksibel. Yang kelima, musik ini hanya mengandalkan improvisasi. Salah satu tokoh yang terkenal pada zaman kuno adalah Giorgione. Yang kedua, zaman Renaissance. Pada abad pertengahan, yaitu tahun 476 sampai 1572 Masehi, seni musik banyak dimanfaatkan untuk kepentingan agama Kristen. Namun memasuki zaman Renaissance, yaitu pada tahun 1500 sampai 1600 Masehi, musik juga digunakan sebagai percintaan dan keperwiraan dipengaruhi oleh penemuan-penemuan baru di berbagai bidang. Ciri-ciri musik pada zaman Renaissance yang pertama memiliki faktor kejernihan, kelembutan, dan keseimbangan. Yang kedua, alat musik yang digunakan mandolin, lute, harp, dan keyboard. Yang ketiga, sering terjadi pergantian tanda tempo dan birama yang berlebihan. Dan yang keempat, suara tenor yang digunakan nada panjang. Tokoh seni musik pada zaman Renaissance yang terkenal ada Giovanni Perluigi, Orlando Lassus, dan Giovanni Gabrieli. Masuk ke zaman berikutnya ada zaman barok. Zaman barok dimulai setelah abad ke-16 dan sering disebut sebagai awal gaya modern. Bentuk baru yang menyangkut instrumentasi, metode, maupun sumber ide garapan mulai mengalami revolusi meskipun bentuk dan gaya zaman Renaissance masih tampak di sini. Pada abad ke-18, akhirnya gaya barok murni dapat terwujud dengan sempurna. Bentuk opera mulai disuguhkan untuk khalayak ramai, sedangkan khusus untuk konser masih terbatas untuk kalangan bangsawan. Bentuk-bentuk homofonik mulai muncul di mana-mana. Tangga nada mayor dan minor yang dikembangkan sejak zaman Renaissance mulai dengan sengaja disatukan. Penggunaannya terutama di dalam penggarapan musik instrumental. Pada zaman ini, tokoh musik yang terkenal ialah Johann Sebastian Bach, seorang pencipta musik koral untuk khotbah gereja dan pencipta lagu instrumental. Lalu ada juga Jean Baptiste Lully dan George Frederick Handel. Ciri-ciri pada zaman barok yang pertama, alat musik yang digunakan adalah flute, hobo, bason, keyboard, dan alat musik petik. Yang kedua menggunakan ritme bebas. Yang ketiga, melodi yang digunakan, teknik repetisi, serta teknik modifikasi dari motif asli. Dan yang terakhir, tekstur bentuk homofonik alat musik, basso atau figur bass. Masuk ke zaman berikutnya, ada zaman klasik. Zaman klasik berkisar pada tahun 1750 sampai 1820 Masehi. Musik berkembang pesat, mulai dari dinamika yang semakin lembut, tempo semakin cepat, dan pemakaian ornamen yang dibatasi. Ciri-ciri pada zaman musik klasik. Yang pertama, tekstur bersifat homofon. Yang kedua, gaya melodi bersifat kompak. Lalu harmoni kurang kompleks, dan improvisasi mulai hilang karena akor ditulis secara lengkap. Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman klasik adalah Joseph Haydn, lalu Wolfgang Amadeus Mozart, dan Ludwig van Beethoven. Kita masuk ke zaman romantik.
Zaman ini hadir setelah zaman klasik berakhir dan berkisar pada tahun 1810 sampai 1900 sebelum Masehi. Pada zaman ini, perasaan dan sifat subjektif dikedepankan dalam bermusik. Ciri-ciri pada zaman musik romantik yang pertama, penyajian tunggal diiringi dengan piano. Orkestra zaman romantik mulai didominir alat musik gerak dan alat musik pukul. Pembuatan partitur selalu dilengkapi tanda-tanda tempo, berbagai modifikasinya, serta tanda-tanda ekspresi. Melodi untuk vokal sangat dipengaruhi oleh gaya pembuatan melodi instrumen, dan tekstur zaman romantik sebagian besar berbentuk homofonik. Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman romantik ada Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada zaman impresionisme. Karya-karya musik pada zaman impresionisme ditandai oleh penggunaan akor-akor disonan yang waktu itu dianggap menyimpang dari kaidah yang telah mapan di masyarakat. Paduan nada yang kurang disenangi masyarakat justru menjadi mode, khususnya untuk menutup suatu kandes. Ciri-ciri musik pada zaman impresionisme, yang pertama, alat musik flute dan klarinet selalu diarahkan untuk suara rendah, alat musik violin untuk suara tinggi, alat musik trompet, horn, celesta, glockenspiel untuk memainkan lagu pendek, lalu ditandai dengan akor-akor paralel, dan penggunaan melodi dan tengah nada dipengaruhi oleh alat musik gamelan. Tokoh yang terkenal pada zaman impresionisme yaitu adalah Achille Claude Debussy. Sekian penjelasan tentang perkembangan musik barat dari saya. Semoga kalian mengerti dan terima kasih.